Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Mimika terbakar. Antisipasi cacar monyet, Dinkes Merauke awasi ketat bandara dan pelabuhan. Polres Mimika kerahkan 469 personel amankan pilkada. Kebakaran melanda 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin lalu. Warga sekitar panik ketika kebakaran terjadi. Mereka berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Bahkan api semakin besar dan membakar 2 bangunan rumah serta 2 mobil yang berada di dalam garasi. Warga dan pemilik rumah berusaha mengeluarkan sebagian barang berharga dari dalam rumah. Berselang beberapa menit, mobil pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik. Singkatnya, waktu itu ada salah satu saksi melintas di depan rumah. Pada saat dia melintas, dia mendengarkan ada seperti suara percikan dia melihat ada percikan api dari salah satu rumah. Nah, namun waktu itu saksi ini dia berupaya untuk mendobrak pintu, namun karena rumah dalam keadaan terkunci, gerbangnya dalam keadaan terkunci, ya ini si saksi ini dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia berteriak sama warga. Nah, setelah itu dia menghubungi kami langsung sama damkar, kita padamkan api. Nah, setelah besok harinya kita lakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP memang kami dari rumah nomor 2, sesuai dengan keterangan saksi tadi, memang di situ ada beberapa terlihat kompor. Namun kalau untuk sebab-sebab terjadinya kebakaran kita belum bisa memberikan suatu kesimpulan tentunya di situ, karena perlu kita lakukan pengujian kita uji ke lapor dulu. Namun hasil dari keterangan saksi seperti yang tadi, ya diduga api dari belakang, dari pojok rumah, dari pojokan ada percikan api awalnya dari situ. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kendati belum ada kasus penyakit cacar monyet di Merauke, Dinas Kesehatan Merauke, Papua Selatan meminta masyarakat tetap waspada karena penyakit yang disebabkan virus monkeypox ini menular dan mematikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, gejala penyakit cacar monyet antara lain demam, nyeri otot, dan kepala pusing. Menurut dia, gejala mirip dengan penyakit pada umumnya sehingga banyak yang menganggapnya sepele. Dinas Kesehatan sudah meminta pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk di Merauke, seperti bandara dan pelabuhan. Saya pikir kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan penguatan sistem surveillance-nya, gitu ya. Nah, surveillance di pintu masuk itu juga tidak hanya di kita, tapi juga kan dari kesehatan pelabuhan. Jadi kita sama-sama kolaborasi, kemitraan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, yaitu dengan penguatan surveillance kita. Sampai dengan tahap erupsi belum keluar itu kan akan sulit. Dia akan sama dengan gejala umum lain kan gitu ya, demam, ya gerikan ini sama seperti kondisi awal infeksi lainnya. Jadi sulit kan itu. Nah, itu sampai dengan pemeriksaan penunjangnya untuk laboratorium. Tapi saya pikir gejala-gejala awal itu yang perlu dikenali gitu, tapi karena dia lebih bersifat umum, kadang-kadang orang juga pikir mungkin dia belum biasa malaria atau apa lain-lain, ispa atau ya itu. Yang penting kan itu yang tadi saya bilang, pengawasan di pintu masuk juga dengan kesehatan pelabuhan untuk surveillance itu, misalnya selain pemantauan gejala tadi gitu ya, tapi juga kan dia dari mana, nah itu. Kalau dia berasal dari daerah-daerah dengan risiko tinggi yang kemungkinan tertular itu, mungkin kalau kita waspadai kayak model COVID kemarin kan gitu.
Penyakit cacar monyet tercatat sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2022. Menurut catatan Kementerian Kesehatan hingga Agustus tahun ini, tercatat sudah 88 orang dirawat di rumah sakit akibat penyakit ini. Selain demam dan nyeri otot, gejala cacar monyet terlihat, yakni muncul ruam di wajah, telapak tangan, dan kaki. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Romanggu, Merauke, Papua Selatan saat ini masih tinggi, jauh di atas harga eceran terendah. Dari pantauan di Pasar Romanggu, pedagang masih menjual minyak kita dengan harga rata-rata Rp20.000 per liter. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran terendah Rp15.600 per liter. Bahkan ada sebagian pedagang yang menjual di kisaran harga Rp21 hingga Rp22.000 per liter. Mahalnya minyak kita karena pasokan naik turun, yaitu kadang melimpah, kadang kosong. Jadi sekarang jualnya berapa Bu per liter untuk kemasan 1 liter minyak kita itu? 20 ya. Itu sudah sejak kapan naiknya itu? Sudah lama. Sudah lama juga ya. Itu kalau untuk stoknya cukup banyak. Stoknya kita nggak banyak, kita ngambilnya cuma 10 karton saja. 10 karton aja ya. Naik lagi dari harga standar 14 itu ya. Standar 14 itu sudah lama. Sudah lama ya. Kira-kira bakal naik lagi tuh? Kurang tahu ya. Pedagang juga tidak bisa menjamin harga minyak kita bisa turun karena jika stok di pasaran kurang, harga minyak kita bisa naik kembali sesuai dengan hukum ekonomi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jayapura telah berakhir pada 29 Agustus lalu. Hingga saat ini masih ada salah satu bakal calon yang belum melengkapi berkas pencalonannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Jayapura. Berkas yang kurang adalah surat keputusan pensiun dari bakal calon bupati karena statusnya masih aktif sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan pihaknya masih menunggu hingga 21 September. Khusus untuk PNS kita tahu ada yang sudah pensiun ya, seperti Pak Alpius ya sudah pensiun, kemudian Pak Musrai sudah pensiun dan itu SK pensiun mereka ada, mereka lakukan itu. Pak, tadi kita bisa lihat Pak Ted sendiri datang menggunakan baju PNS di dalam acara ini. Beliau datang memang berdasarkan surat pernyataan atau sudah ada SK? Beliau yang kita terima adalah pernyataan pengunduran diri dan surat tanda terima untuk pernyataan pengunduran diri dari BKD Kabupaten Jayapura. Ya, itu yang saya sampaikan. Sebelum kita tetapkan nanti di tanggal 22 September wajib bagi mereka bakal calon yang berasal dari PNS, wajib bagi mereka kalau sudah ada SK pemberhentian atau SK pensiun segera diinput ke dalam silon dan melaporkan juga secara fisik kepada kita, menyerahkan secara fisik kepada KPU. Ya. Kalau memang belum ada SK pemberhentian atau SK pensiun ya, menyampaikan kepada kita surat keterangan yang menyatakan bahwa berkaitan dengan SK pensiun atau SK pemberhentian sedang dalam proses. Surat keterangan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini BKD. Apabila sampai penetapan ini gimana SK-nya? Tentu kita akan tetapkan tidak memenuhi syarat. Namun jika hingga 22 September 2024 bakal calon bupati belum menyerahkan persyaratan SK pensiun tersebut, maka KPU Kabupaten akan menetapkan pasangan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polres Mimika menyiagakan 469 polisi mengamankan pilkada tahun ini. 469 aparat melaksanakan apel pasukan yang dipimpin Kapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan selain apel pasukan juga dilakukan pengecekan sarana pengamanan pilkada. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil
maupun sarana prasarana operasi. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika. Untuk menjaga pengamanan, maka seluruh elemen yang terlibat tentunya harus berpartisipasi guna menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, guna pengamanan pemilihan, maka Polres Mimika didukung TNI, instansi terkait, dan Mitra Kamtimas menggelar Operasi Mantap Raja Kartun 2 2024. Operasi ini dilaksanakan selama 217 hari. Polisi mewaspadai konflik pilkada terjadi di wilayah rawan atau pedalaman karena aparat di sana tidak banyak. Pengamanan pilkada akan dilakukan hingga pelantikan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian Resort Jayapura siapkan 500 personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekai mengatakan pihaknya mengerahkan ratusan anggota untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Kapolres juga memastikan untuk pilkada serentak di Kabupaten Jayapura tahun ini tidak ada bantuan pengamanan dari markas besar Polri karena pelaksanaan pilkada berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bersama pilkada ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia, jadi otomatis pasti tidak ada bantuan dari mana-mana. Yang kita akan gerakan ya personil Polres maupun Polsek serta satuan samping TNI yang akan dilibatkan. Jadi harapan kami mungkin himbauan ke seluruh masyarakat, mari kita sama-sama jaga kegiatan pemilu kada yang akan dilaksanakan nanti di Kabupaten Jayapura. Siapapun nanti yang terpilih itu sudah yang terbaik putra-putri Kabupaten Jayapura. Jadi saya harapkan semua lapisan masyarakat mari sama-sama kita jaga pelaksanaan pemilu ini aman, lancar, tertib, dan damai. Untuk jumlah personel berapa kemudian? Yang kami libatkan itu sekitar 500 lebih untuk kursus Polres. Dari 700 personil yang dilibatkan sekitar 500-an lebih. Baik. Apakah 500-an itu sudah cukup? Kalau untuk bilang cukup atau tidak cukup, ya kita cukup-cukupin. Yang jelas kita berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pemilu ini supaya kita melaksanakan dengan aman, lancar, dan tertib di Kabupaten Jayapura. Kita libatkan Babin Kamtimas yang ada, termasuk teman-teman Babinsa yang ada di distrik-distrik. Jadi kita sudah mulai galang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sana supaya sama-sama menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga Kamtimas di distrik masing-masing. Saat ini polisi sudah melaksanakan pengamanan, salah satunya di kantor KPU. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Saat ini baliho kampanye mulai marak bertebaran di kota Merauke, bahkan hingga ke pelosok kampung. Seperti saat pemilihan legislatif Februari lalu, keberadaan baliho ini mulai mengganggu masyarakat karena dipasang sembarangan dan merusak pemandangan kota. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse meminta Pemda Merauke menertibkan baliho-baliho tersebut karena para paslon belum bisa dinyatakan resmi dan sah menjadi calon bupati karena KPU masih memverifikasi berkas mereka. Kampanye, pasti kampanye dia akan dimulai sebelum penetapan itu kan tanggal 22. Sebelum itu pasti ada koordinasi untuk penempatan zona-zona. Saat ini kan masa sosialisasi perannya itu kaitannya dengan kepesertaan kota. Jadi urusannya dengan Satpol PP, mereka yang mestinya berkoordinasi untuk pengaturan masalah tempat sosialisasinya di mana dan sebagainya. Kami akan berhubungan secara hukum ketika penempatan zona itu ada yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Itu yang menjadi dasar untuk dilakukan penertiban. Sekarang Bawaslu melihat sudah ada di luar dari pengawasan itu sudah ada yang melanggar itu.
Nah, kaitan soal pelanggaran kan pada akhirnya kita akan melihat tahapannya kan. Mendekati kampanye pasti zona-zona yang berkaitan dengan alat peraga kampanye pasti diatur. Kita menunggu keputusan KPU terkait dengan zonanya yang mana, itu yang pada akhirnya menjadi dasar untuk kami lakukan himbauan supaya dipasang di zona yang ditentukan. Fokusnya di situ. Kalau sekarang cukup banyak yang tidak ditempatkan pada zona yang ditetapkan. Ya, memang saat ini cukup banyak secara masif mereka letakkan di mana-mana. Yang menjadi persoalan adalah soal estetika kota. Nah, estetika kota pasti dengan penegakan perdanya itu. Kami berharap ada peran pemerintah daerah yang lebih untuk mengoptimalkan area-area yang mana bisa dipasang untuk kepentingan komersil. Sesuai aturan, pemasangan baliho akan ditentukan KPU jika seluruh pendaftaran dan hasil kesehatan para bakal calon tuntas. Selain itu, pemasangan baliho juga akan diatur agar tidak merusak pemandangan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke bersama instansi terkait mulai memverifikasi berkas para bakal calon Bupati Merauke yang akan berkontestasi dalam pilkada nanti. Proses verifikasi berlangsung tertutup di salah satu hotel di Merauke. KPU akan meneliti kembali seluruh dokumen yang diajukan 4 pasangan bakal calon Bupati Merauke yang diajukan saat pendaftaran. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, verifikasi dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau keaslian berkas dan dokumen. Ini kita melibatkan institusi-institusi, lembaga-lembaga yang secara administratif mengeluarkan dokumen terkait dengan syarat calon untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh masing-masing bakal pasangan calon. Maka hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan dan sampai berlangsung sampai besok ya untuk pelaksanaan ini. Dokumen yang diverifikasi meliputi apa saja Ibu? Semua dokumen syarat calon, baik itu dari surat pengadilan, ijazah ya, kita melibatkan dinas pendidikan, kemudian berkaitan dengan dokumen terkait dengan ASN yang berstatus ASN kan ada surat pengunduran diri dan tanda terima ya dari instansi berwenang yang belum memiliki SK pemberhentian, maka kita memastikan terkait dengan dokumen-dokumen ini sehingga dalam proses penetapan calon nanti ini semua sudah dipastikan terkait dengan kebenaran dan keabsahan ijazah. Sementara waktu ini apa yang telah ditemukan yang tidak sesuai dengan? Ya kita baru masih melihat kan nanti ada waktunya kita akan menyampaikan di Silon bahwa ini dokumen belum memenuhi syarat atau belum benar, maka ada waktu masa perbaikan 3 hari mulai tanggal 6 sampai tanggal dengan 8 ya. Ini ya. Untuk perbaikan bagi dokumen-dokumen yang masih dianggap ditemukan masih belum benar terkait dengan dokumen. Ada kendala Ibu dalam verifikasi ini? Soal kendala tidak ada ya, karena selama ini kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka hari ini semua yang kita undang hadir untuk memastikan kebenaran dan keabsahan terkait dengan seluruh dokumen syarat calon. Usai melakukan verifikasi, jika ditemukan ada kekurangan berkas dan dokumen, maka KPU Merauke akan meminta pasangan calon untuk melengkapinya kembali sebelum pleno penetapan pada 22 September. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar doa bersama dan penandatanganan Fakta Integritas untuk Pilkada Aman yang dilaksanakan di kediaman penjabat Bupati Jayapura. Kegiatan doa bersama dihadiri tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, serta aparatur sipil negara, beserta TNI dan Polri. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan doa bersama serta penandatanganan Fakta Integritas tidak hanya sebatas komitmen semata, namun harus diterapkan di lapangan nanti. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini, kita tetap berjalan sesuai dengan regulasi pemilihan kepala daerah yang ada, dan harapan kita sebagaimana stakeholder dalam hal ini Forkopimda, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan sebagainya mendukung KPU dan Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan ini hingga
pelaksanaan nanti di tanggal 27 November tahun 2024 ini semua bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, dan sukses. Sebagaimana hari ini komitmen bersama juga disertai dengan doa. Tidak lupa kita KPU juga menyampaikan kepada semua pihak, yang paling utama adalah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, kemudian Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita, menolong kita di dalam pelaksanaan tahapan sampai dengan pungut hitung dan juga rekapitulasi pada akhirnya, dan kita tetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ia juga berharap seluruh pihak di Kabupaten Jayapura mendukung KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada. Ketua KPU juga memastikan KPU Kabupaten Jayapura akan tetap netral dalam seluruh proses dan tahapan pilkada yang berjalan saat ini. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.